Berada itu, dan saya baca di BAP-nya tidak pernah menolak. Tapi terancam, ada nggak kalimat itu? Nggak ada kata-kata terancam itu, tidak pernah menolak. Akan ditujukan dengan asesmen psikolog. Ini kan pengakuan dia langsung. Nah, nanti kan di fakta persidangan. Kalau Ricky mengatakan dia menolak, memang ada di BAP-nya. Masalahnya itu tidak bisa dipisah, Mas. Kalau Sambo terlibat pembunuhan berencana, dia suruh siapa? Berada berarti Berada juga pasti kena pembunuhan berencana. Itu nggak bisa dipisah. Satu-satunya yang menguntungkan Berada adalah karena dia justice kolaborator. Nggak mungkin dok si Berada 338 sementara ini 340, nggak mungkin. Karena itu kan satu paket. Ya, jadi memang pilihannya adalah 340 atau 338. Hanya itu. 338 kayaknya udah tipis harapan untuk ditangkis. Ya. 340 itu saya melihat ini mungkin tim kuasa hukumnya berterima kasih sama gua. Karena akulah yang pertama kali. Sudah tanda tangan kuasa ya, Bang? Bukan, saya mau sesudah saya baca itu. Saya baca benar seorang jenderal menangis. Ya, saya baca lagi. Jangka waktu dia menangis sampai kemudian terjadi kalau menangis itu jangka waktu menangis sampai kemudian penembakan cuma 45, kurang dari 45 menit, dan itu tidak ada orang lain. Kalau itu berpura-pura, dan di waktu itu kan belum ada sandiwara, belum terbongkar. Maksud saya itulah motivasi saya melihat saya bisa masuk dari unsur bahwa pembunuhan berencana bisa lolos dari situ. Kalau 338 saya melihat agak susah untuk lolos. Dengan posisi JC, Bang, justice kolaborator bisa jauh lebih dari itu, lepas dari 338. Justice kolaborator kan tidak menghilangkan perbuatan, hanya dikasih keringanan. Perbuatan tetap ada, justru karena dia sudah mengaku, makanya dikasih justice kolaborator. Cuma dikurangi hukumannya gitu loh. Ya, mungkin nangis-nangis belakangan bisa saja gitu rekayasa. Tapi kalau seorang jenderal berdua sama ajudannya nangis, kayaknya agak susah disebutkan itu rekayasa tangisan. Makanya saya bilang tadi, saya tetap mengatakan ini kasus nasibnya Sambo ini jujur tergantung keyakinan hakim. Itu yang mana akan dipilih nanti karena apalagi kalau tidak ada bukti kuat dugaan pemerkosaan di Magelang, makin hakim di sini benar-benar subjektif keyakinan hakim. Kalau saya sih yakin betul dok kalau ini 340, karena apa? Itu yang kita bilang obstruction of justice itu belum pernah ada kejadian seperti ini. Obstruction of justice kan sesudah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh dia. Menarik ini perkara sudah terjadi perbuatan. Justru untuk menutupi perbuatan-perbuatannya itu kemudian digerakkan semua. Pak Sugeng udah Justru sependapat tuh dengan Bang Hotman soal waktu yang pendek ya. Waktu yang pendek, saya pernah kasih pendapat bahwa pasal 340 ini problematik ketika masuk dalam jeda waktu yang pendek. Sebenarnya bisa ini tidak ada waktu berpikir kan? Kan kalau di polisi semuanya siap. Iya, tapi nggak bisa dong. Masa kamu bunuh si itu ya? Siap. Bunuh si itu siap, nggak bisa dong. Kalau Bang Hotman jadi Barada bagaimana Bang Hotman bisa memposisikan dengan pangkat paling rendah? Ya, saya tanya balik ke Abang. Pilihan hidup. Nggak, saya tanya tahu kalau saya membunuh, kalau ketahuan saya akan masuk penjara. Ya udah saya mundur aja di pulang kampung. Saya tanya kalau posisi Abang di posisi Barada 2 ini, ya, Barada. Ya itu pada saat itu posisi tergantung orangnya, itu kan case by case, tergantung orangnya dong. Sama aja. Supir saya kalau saya suruh membunuh, sementara kalau dia tidak kerja, apakah dia bisa mengatakan karena anak saya tidak makan maka saya terpaksa mau menerima perintah Pak Hotman untuk membunuh? Apakah itu membebaskan dia? Ini sudah menyangkut nasib anak-anaknya. Jadi memang itu masalahnya. Itu semua pengakuan itu ada di pengakuan klienmu di BAP, bukannya rekayasa. Jadi ini keterangan ini harus sesuai dengan konstruksi hukum pidana yang secara utuh, Bang. Tidak bisa hanya bicara Richard Eliezer. Kan kemarin disampaikan satu saksi saja Richard Eliezer. Tetapi fakta di persidangan ada saksi bernama Romer, ada saksi bernama Prayogi. Itu kan semuanya fakta yang terjadi di persidangan yang terungkap. Pada saat BAP, apakah klien Anda di bawah tekanan? Kalau skenario yang awal, kalau yang skenario awal iya di bawah tekanan, karena di BAP-nya saudara Romer itu disebutkan. BAP awal itu tidak terlalu merugikan Sambo, justru terakhir ini yang malah merugikan Sambo. Karena itu BAP yang pertama, saksi-saksi menyampaikan kenapa merasa takut, karena harus mengikuti skenario. Itu fakta persidangan loh. Kemarin yang ngomong itu Romer, Prayogi, itu mereka sampaikan. Dan satu lagi yang menarik ini,
pengakuan Baradae ya. Ini mungkin pengakuan kalianmu nih. Pertama, Pengakuan di mana nih, Bang? Di BAP, Bang, ya? Di BAP. Oke. Itu di BAP konfrontasi loh saya baca. Si Baradae mengatakan satu nangis, kemudian dia cerita istrinya diapain, ya kan? Yang ketiga juga, kalian mengatakan di BAP berulang-ulang Sambo mengajari dia untuk membuat skenario. Itu terus ini pengakuan loh. Saya nggak tahu apa ini benar atau tidak, tapi itu tertulis di BAP berulang-ulang sampai makan waktu untuk kalau begini nanti begini ya begini. Tidak, kalau makan waktu tidak. Kalau makan waktu tidak, saya koreksi Bang Hotman. Kalau makan waktu benar-benar dalam tidak. keadaan sadar menerima perintah tersebut kalau itu benar. Makanya nanti Ini ada kami heran, Bang. Yang lebih tahu asesmen yang lebih tahu BAP ke sana kok malah Bang Hotman. Bang Iya, Hotman makanya tidak kuasa hukum ya, Bang. Bang Hotman yang lebih banyak baca Ya BAP. karena saya baca dulu sebelum saya tanda tangan surat kuasa. Luar biasa nih diskusi malam Untuk ini. belum terima honor. Nah, itu dia. Panjang udah masuk lebaran tuh. Prof Kiki respon.